Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari student, apa kabar hari ini adik-adik? Ya, semoga adik-adik hari ini kabarnya selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan materi matematika ya, terkait tentang pecahan. Tapi hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Nah, seperti apa materi yang kita pelajari? Sebelum masuk pada materi, alangkah baiknya adik-adik sebelum menonton videonya, lebih baik adik-adik berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke adik-adik, mari kita simak video berikut ini. Nah, adik-adik, materi yang kita pelajari pertama yaitu penjumlahan pada pecahan desimal ya, Good. Jadi adik, penjumlahan pada pecahan desimal ini sangatlah mudah jika adik-adik menguasai teknik penjumlahan pada pecahan maupun teknik penjumlahan angka biasa ya. Jadi, misalkan di sini ada contoh soal 1. Jika adik-adik mendapati contoh soal seperti ini, caranya sangat mudah. 2,45 ditambah 0,70. Jadi, kita menggunakan penjumlahan bersusun ya. Ini kan adik-adik sudah pelajari kelas 3, Pak Guru hanya mempermantap ya untuk penjumlahan desimal. 2,45 ditambah 0,73 ya caranya. Jadi koma ini harus disejajarkan ya. Jadi cara penulisannya, penjumlahannya koma harus sejajar. Oke, good. 5 ditambah 3, 8. 4 ditambah 7, 11, 1. Maka di sini simpan 1. Nah, kita jumlahkan. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 tambah 0 sama dengan 3. Ya. Nah, ini komanya turun ya, sama sejajar. Maka 2,45 ditambah 0,73 hasilnya adalah 3,18. Ya, sekarang ada contoh soal yang kedua ya adik-adik. Nah, ini juga caranya sangat mudah ya. Kita harus mengikuti aturannya yaitu dengan mensejajarkan koma. Karena identik desimal dengan tanda koma. Oke. 24,73 ditambah 7,15. 24,73 ditambah 7,15. Oke. Jadi adik-adik, komanya harus sejajar ya. Nah, jadi 7 harus ditulis di bawah angka 4 karena kita mengikuti tanda koma. Jadi 7 tidak bisa ditulis di bawah angka 2 ya. Karena kita harus mensejajarkan dengan tanda komanya ini. Nah, sekarang kita jumlahkan. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Nah, koma turun di sini koma. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Kita tulis berapa? Ya, good 1. Maka simpan di sini 1. 1 tambah 2, 3. Maka 24,73 tambah 7,15 hasilnya yaitu 31,88. Nah, sekarang ada contoh soal yang ketiga. Ini juga caranya sama. Caranya agak sangat mudah kalau adik-adik mampu memahami. Yang pertama 5,25 ditambah 20,14 tambah 231,23. Jadi adik-adik tolong ingat ya, jika desimal penjumlahan kita harus mengikuti tanda koma. Oke. 5,25 ditambah 20,14 ditambah 231,23. Nah, ini yang seperti Pak Guru katakan tadi, kita harus mensejajarkan terlebih dahulu komanya. 5,25 kita tulis. Nah, kita tulis komanya sudah di sini. 20,14 kita tulis 20,14. Nah, jadi sejajar komanya juga sejajar. Kemudian 231,23. Nah, ini koma juga sejajar. Nah, ketika sudah seperti ini, kita operasikan saja. Kita jumlahkan. 5 ditambah 4 berapa? Good, 9. 9 ditambah 3 sama dengan
12. Maka simpan 1. Nah, kita jumlahkan. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 2, 6. Kita tulis 6. Koma turun ya, sejajar. Koma harus sejajar turun. Kemudian kita lanjutkan penjumlahannya. 5 ditambah 0, 5. 5 tambah 1 sama dengan 6. Oke. Sekarang kita lanjut. 2 ditambah 3, 5. Nah, 2 langsung turun. Maka 5,25 ditambah 20,14 ditambah 231,23 hasilnya yaitu 256,62. Nah, mudah kan adik-adik? Sekarang kita akan melanjutkan pada materi pengurangan pecahan desimal. Oke, di pengurangan pecahan desimal ini, contoh soal yang pertama. Caranya hampir sama dengan penjumlahan. Kalau adik-adik menguasai pengurangan dan penjumlahan bersusun, pasti adik-adik mudah dalam mengerjakan ini. Nah, misalkan contoh soal yang pertama, 10,98 dikurang 2,807 sama dengan 10,987 dikurang 2,807. Nah, kita tulis ya. Penulisannya juga komanya harus sejajar. Ingat, kuncinya atau cara penjumlahan ataupun pengurangan koma harus sejajar. Di atas yang di bawah harus sejajar ya. Jadi angka 2 ini tidak bisa kita tulis di bawah angka 1, harus sejajar dengan angka 0. Angka di sebelah koma. Atau satu angka di sebelah koma. Oke, sekarang Pak Guru lanjut. 7 dikurang 7 sama dengan 0. 8 dikurang 0, 8. 9 kurang 8, 1. Maka koma turun. Nah, sekarang 0 dikurang 2 sama dengan tidak bisa. Jadi 0 pinjam 1. Maka di sini jadi 10. 10 dikurang 2 berapa? 8. Maka hasilnya yaitu 10,987 dikurang 2,807. Hasilnya itu 8,180. Mudah kan adik-adik? Ya, mudah. Sekarang adik-adik, Pak Guru akan melanjutkan contoh soal yang kedua. Jadi 24,731 dikurang 4,150 dikurang 11,311. Nah, sekarang kita tulis dulu 24,731 di atas. Ingat, untuk pengurangan angka terbesar atau penjumlahan terbesar itu di paling di atas ya. 24,731 dikurang 4,150 dikurang 11,311. Oke. Kalau kita sudah mendapat seperti ini, jadi komanya harus disejajarkan ya. Nah, ini komanya sudah sejajar. Ketika koma sudah sejajar, nah, Pak Guru ingatkan angka 4 tidak bisa ditulis di angka 2 karena 4 harus komanya harus sejajar di sini. Kemudian 4 harus sejajar dengan angka satu angka sebelum koma. Oke. Ketika sudah kita sudah sejajar, maka kita operasikan saja. 1 dikurang 0, 1. 1 dikurang 1, 0. Maka kita tulis 0. 3 dikurang 5 bisa nggak? Ya nggak bisa. Maka 3 pinjam dari angka 7 pinjam 1. Maka jadi 13. Jadi 13. 13 dikurang 5 berapa? Ya 8. 8 dikurang 1, 7. Karena 7 tadi sudah dipinjam dengan angka 3, sudah dipinjam 1, maka dikurang 1. Tinggal berapa? 7 kurang 1, ya tinggal 6. Nah, sekarang 6 dikurang 1 berapa? Ya 5. 5 dikurang 3, 2. Bagus. Nah, kemudian koma turun. Oke, sekarang lanjut. 4 dikurang 4, 0. 0 dikurang 1 bisa nggak? Ya, nggak bisa. Maka pinjam angka 1 di angka 2 ini. Pinjam 1 angka. Maka jadi 14. 14 dikurang 4 berapa? Good, 10. 10 dikurang 1, 9. Nah, karena angka 2 sudah dipinjam tadi 1, maka 2 dikurang 1 berapa?
Ya, 2 dikurang 1 tinggal 1. Maka 1 dikurang 1 hasilnya 0. Bisa tidak usah ditulis. Ya. Jadi adik-adik mudah kan caranya? Pasti adik-adik Pak Guru yakin dan percaya adik-adik mampu memahami ini. Nah, itulah materi yang kita sudah pelajari hari ini adik-adik. Bagaimana? Mudah kan? Ya, Pak Guru yakin dan percaya adik-adik pasti mudah dalam memahaminya. Karena apa seperti itu? Karena adik-adik sangatlah smart, hebat, dan calon penerus generasi bangsa. Oke adik-adik, sampai di situ materi hari ini. Semoga materinya bisa adik-adik amalkan untuk ke depan. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.